Ya, kebanyakan orang-orang introvert itu paling sering selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya kan ya. Bahkan nggak jarang beberapa menjadi korban bullying gitu. Dan seperti yang kita tahu, ya kalau dibully itu rasanya nggak nyaman banget kan coy. Tapi gimana nih jadinya kalau misalkan orang yang ngebully lu itu adalah orang terdekat lu, atau lebih tepatnya satu-satunya teman yang lu punya dari kecil. Nah, di sini gue ada satu manga yang menarik nih coy, yang dimana si MC kita ini selalu direndahin dan dibuat layaknya babu oleh teman masa kecilnya sendiri. Dan manga ini berjudul Antato Osana Najimite Dake Demo Iya Na Noni. Dan oke lah, seperti biasa buat lu yang udah nonton part sebelumnya, langsung aja cek deskripsi ya coy. So, tanpa berlama-lama lagi, otaku no judega Haji Maruze. Naik nyali layar biar dunia tahu kita wibu bangga penuh warna tanpa malu. Musik berdenyut anime di hati kita. In Anime Kingdom, rumah para legenda. Ya, ceritanya dimulai dengan diperkenalkan gadis cantik bernama Takayasuki Rua. Dan ini adalah seorang idol yang akhir-akhir ini lagi naik daun coy. Ditambah lagi dia juga adalah seorang cucu dari Takayasuki Taizo, yang merupakan bos dari perusahaan besar yang memegang kendali Jepang gitu. Jadi kekayaan dan pengaruhnya itu udah di atas orang biasa coy. Singkatnya sih, dia itu seperti versi nyata seorang tuan putri dari dunia dongeng gitu. Nah, sementara itu tokoh utama kita yaitu Suzuki Kazuma, hanya seorang cowok yang biasa-biasa aja, muram, nggak menarik, dan jangankan pacar, teman aja dia nggak punya coy. Dan satu-satunya yang bisa dibanggain dari dia itu adalah karena dia menjadi teman masa kecil dan pengikut Rua. Bisa dibilang seumur hidupnya itu cuma ngekor di belakang Rua gitu. Padahal sebenarnya si Kazuma ini nggak pernah pengen punya kehidupan spesial kayak Rua gitu coy. Yang dia mau itu cuma hal sederhana, yaitu teman beneran, pacar, dan kehidupan yang normal. Tapi bukan berarti si Kazuma ini nggak pernah berusaha ya coy. Dia pernah sempat coba ungkapin perasaannya ke Rua, tapi hasilnya malah si Rua dengan wajah merendahkan nyuruh Kazuma buat tahu diri coy. Katanya Kazuma itu cuma introvert suram yang nggak ada nilainya. Dan satu-satunya nilai yang dia punya itu karena menjadi teman masa kecil Rua. Itu pun dengan menjadi teman masa kecil Rua saja, hoki seumur hidupnya udah pasti kepake. Ya, umpatan demi umpatan dilontarkan terus-menerus ke MC kita ini cuy. Seperti sadari batasanmu, sadari wajahmu, dan sadari asal usulmu. Ya, akhirnya kalimat-kalimat itu terasa seperti kutukan yang terus menghantui Kazuma selama bertahun-tahun cuy. Nah, singkat cerita, di musim semi tahun pertama SMA, Kazuma ini dapat chat dari Rua coy, yang katanya besok dia sama Ayacha dan teman-teman lainnya bakal pergi karaoke, dan nanya apa Kazuma ini mau ikut. Ya, awalnya sih Kazuma mikir kalau semua itu cuma bercanda. Tapi Rua nyambungin ke obrolan lama soal keinginan Kazuma untuk punya teman dan pacar. Rua bilang kalau dia beneran mau berubah, ini adalah langkah pertamanya. Dan otomatis Kazuma auto senang dan semangat banget coy. Sampai-sampai dia membeli pakaian baru dan memberanikan diri ke salon untuk potong rambut biar lebih rapi coy. Dan ketika mau membuka ruang karaoke, dia berbisik ke dirinya sendiri dulu cuy, kalau dia akan berubah menjadi dirinya yang baru. Tapi begitu pintu dibuka, ruangan langsung pecah dengan suara tawa coy. Ya, semua orang ngetawain dia karena Kazuma ini beneran datang. Bahkan penampilannya itu dihina habis-habisan. Dari gaya rambut yang katanya bau salon sampai jaket barunya yang dibilang norak gitu. Nah, Kazuma yang dari tadi jadi bahan ejekan itu akhirnya sadar dan tahu kalau ini semua semacam acara buat menghina dirinya. Ya, gue nggak kebayang dah perasaan MC kayak gimana gitu. Lalu Rua berdiri nyamperin Kazuma dan bilang kalau Kazuma itu boleh menangis karena dia udah taruhan 10.000 yen kalau Kazuma itu bakalan nangis coy. Tapi ejekan Rua itu nggak digubris sama Kazuma. Dia cuma bertanya, apa yang telah aku lakukan sampai harus diperlakukan seperti ini? Dan dengan senyum lampirnya si Rua ini ngejawab coy, kalau jawabannya itu sudah jelas karena kamu adalah budakku, kata Rua sambil merintahin Kazuma segera menangis agar dia bisa terhibur. Lalu Rua nambahin lagi kalau dengan menjadi teman masa kecil Kazuma itu membuat dirinya merasa jijik gitu. Dan mata Kazuma seketika langsung lebar mendengar kalimat itu cuy.
Rasanya seperti ada rantai panjang yang akhirnya terputus di dalam dirinya. Ya, ikatan pertemanan mereka selama bertahun-tahun itu terasa hancur dalam sekejap. Dan di detik berikutnya, dengan ekspresi datar, Kazuma mengatakan kalau dia juga merasa seperti itu dan ngajakin Rua buat putus hubungan pertemanan coy. Ya, pernyataan Kazuma tadi bikin si Rua auto kaget dan gak percaya sama yang dia dengar gitu. Dia auto marah besar sambil teriak, "Kamu pikir kamu siapa? Padahal kamu itu cuma seorang Kazuma," gitu. Ya, intinya sekarang yang malu ini justru si Rua coy. Masih belum selesai, Rua terus memarahi Kazuma dan bilang kalau Kazuma itu nggak punya hak. Rua ini bebas buat benci Kazuma, tapi si Kazuma nggak berhak buat membenci Rua. Ya, si Rua nggak nyangka sih kalau Kazuma ini bakal ngelawan gitu coy. Muak dengar ocehan Rua, si Bambang Kazuma ini auto mukulin meja yang bikin semua orang jadi terkejut. Lalu dia pergi dengan sikmanya. Geng Rua yang panik itu ngeledek sambil nutupin ketakutan mereka. Tapi Ayacha yang diam aja dari tadi nyeletuk kalau meja yang dipukul Kazuma tadi retak gitu. Ya, tapi mereka berusaha ngeyel kalau nggak mungkin manusia bisa ngelakuin itu. Meja itu emang udah retak dari sononya. Sementara itu Rua yang masih mematung tiba-tiba berteriak kalau dia nggak terima dan nggak ngizinin yang namanya putus pertemanan coy. Nah, di sisi lain Kazuma ini sudah merasa lega. Dunia yang tadinya suram mendadak menjadi terang. Sambil mikir kok bisa selama ini dia rela dikontrol sama Rua. Ya, daripada ngejual jiwa ke monster berwajah manusia demi punya teman, lebih baik ngejalanin kehidupan SMA-nya sendirian. Dan untuk pertama kalinya Kazuma ini merasa terbebas coy. Nah, malam harinya itu Rua langsung ngadu ke kakeknya cuy. Dia bilang kalau katanya Kazuma itu jahat banget sampai minta putus hubungan. Dan sepupunya yaitu Takayashi Sakura nanyain cuy, "Jangan-jangan lu duluan cari masalah nih?" Dan dijawablah tuh sama Rua kalau dia cuma manggil Kazuma itu budak dan dia muak jadi teman masa kecilnya si Kazuma cuy. Nah, kakeknya Rua sama Sakura yang dengar itu pun ngerti cuy dan bilang kalau itu udah kelewat batas. Ya, wajar aja sih kalau Kazuma ini bisa marah. Tapi si Rua ini masih ngehiyal cuy dan bilang kalau itu cuma sekedar candaan. Ya, semua itu karena si Rua ini sebel banget cuy pas Kazuma itu bilang kalau dia pengen punya teman sama pacar. Dan buat si Rua itu konyol dan gak normal cuy. Soalnya kan udah ada dia nih, sang idola paling imut di Jepang yang selalu nemenin si Kazuma. Jadi ya karena keselnya itu dia ngusilin dikit lah. Dan Rua ini pun akhirnya ngaku gitu cuy kalau sebenarnya dia itu cinta sama si Kazuma. Ya, rupa-rupanya si Rua ini tipe cewek tsundere ya. Dan lucunya lagi, tiba-tiba kakeknya langsung belain Rua sambil ngomong kalau yang salah itu memang Kazuma cuy. Nah, si Sakura ini tetap nasehatin Rua buat minta maaf aja gitu cuy. Tapi si Rua ini malah nggak mau cuy dan nyuruh Sakura yang dulunya itu adalah mentor Kazuma buat bikin Kazuma balik minta maaf, ngaku cinta, bahkan nyium dia cuy. Nah, Sakura yang dengar itu pun nanya ke kakeknya cuy, apa bener dia mau ngejodohin Kazuma ini sama si Rua? Dan kakeknya pun ngiyain karena sejak awal Kazuma itu dilatih bela diri dan kepemimpinan buat jadi pasangan idealnya si Rua ini. Tapi menurut Sakura untuk mewujudkan itu akan sulit karena sekarang kondisinya ini sudah berbeda gitu. Ikatan Kazuma sama Rua ini udah putus dan artinya Kazuma ini udah nggak ada batasan lagi gitu. Dan kalau dia serius, bukan cuma sekolah, bahkan negara ataupun dunia bisa dibuat gempar. Dari dulu Kazuma ini memang adalah anak yang jenius cuy. Dia itu selalu sengaja buat dapat nilai rata-rata gitu. Tujuannya sih biar selalu cocok menjadi bayangannya si Rua dan supaya Rua ini makin bersinar gitu cuy. Ya kalau kata gua sih ini Ayano Koji versi lainnya. Tapi kalau dia udah mutusin buat serius, hasilnya pasti bakalan mengejutkan dunia coy. Dan yang bikin kaget lagi, ternyata si Kazuma itu sebenarnya populer di kalangan cewek gitu. Bahkan dari dulu banyak banget yang suka sama dia. Sampai-sampai terpaksa harus dipindahkan dari sekolah. Cuma ya si Kazuma ini nggak sadar coy. Oh iya, gue lupa kasih tahu kalau selain bos dari Taikai Group, kakeknya Rua ini juga seorang kepala sekolah coy. Jadi ya hal yang mudah lah kalau cuma pindahin atau ngeluarin siswanya. Nah, Rua yang dengar itu malah bangga cuy. Katanya itu baru Kazuma miliknya dan kakeknya juga setuju gitu. Makanya Kazuma ini dianggap cocok untuk jadi penerusnya. Tapi Sakura ini punya firasat cuy. Kalau sejak hubungannya sama si Rua ini putus, ini seperti bom waktu yang tinggal nunggu meledak. Dan bener aja besoknya semuanya mulai berubah.
Lanjut besoknya koridor Akademi Taikai langsung ramai coy. Di tengah lorong ada meja dan kursi si Kazuma yang digeletakin gitu aja. Dan ada tulisan kalau tak ada tempat untukmu. Ya pesannya itu sih udah jelas kalau dia digituin karena udah berani melawan Putri Rua. Ya kalau di drama-drama Cina sih mungkin bakalan dapat judul seorang pewaris kaya raya tega ngejatuhin harga diri orang lain cuma demi egonya sendiri gitu. Nah si Kazuma ini yang lihat ini cuma diam aja gitu sambil mikir kalau pilihannya itu cuma ada dua coy. Yaitu bawa meja itu balik ke kelas dan siap jadi bahan ejekan atau ngelapor ke ruang guru. Tapi ya pilihan kedua ini rasanya bakalan percuma sih. Orang sekolah ini kan punya kakeknya Rua gitu. Dan ya yang perlu diingat Akademi Taikai ini bukan sekolah sembarangan ya cuy. Ini tempat kumpulan anak-anak berbakat dari seluruh Jepang dan digratiskan asal mereka punya kemampuan kelas S. Baik itu dari segi olahraga, seni ataupun akademik gitu. Tapi dibalik itu sistemnya keras banget cuy. Karena sistemnya itu seperti sistem kasta, dimana yang cerdas disebut kasta atas dan yang biasa aja disebut kasta bawah. Dan ya yang paling menduduki puncak itu sudah pasti adalah Rua Hime atau Takayashiki Rua. Apalagi kakeknya yang punya sekolah nih. Ya otomatis para guru selalu manjain dia. Dengan ini pilihan kedua udah pasti gugur sih. Nah bukannya milih pilihan pertama, Kazuma yang udah mutusin buat hidup sendiri ini malah buat pilihan ketiga coy, yaitu melawan. Dia langsung nulis pesan di kertas yang tertempel di kursinya itu coy. Yang pesannya itu kalau dia izin belajar sendiri karena disuruh langsung sama Putri Rua. Jadi absensinya tolong dihadirkan. Dan tentu saja hal itu bikin semua murid auto heboh coy. Kok bisa si Kazuma ini berani banget gitu. Ya kalau kata gue sih ini mah strateginya itu gokil dan cerdas banget sih cuy. Jadinya ntar kalau ditanya kenapa nggak masuk, ya tinggal ngomong aja kalau disuruh sama Rua gitu. Jadinya si guru ini jadi nggak punya pilihan selain tetap ngehadirin Kazuma. Soalnya mau marah ke Rua, dia itu cucu kepala sekolah. Bisa-bisa yang ada malah jabatan yang layang. Mau nggak dikasih hadir juga, ntar malah Kazuma ngadu ke kepala sekolah. Yang pasti dua pilihan itu berujung masalah sih. Oke lanjut, habis itu Kazuma cabut dan pergi ke tempat persembunyiannya coy, yaitu perpustakaan bawah tanah. Yang dimana tempat ini cuma diketahui segelintir orang gitu. Dan bahkan banyak guru yang nggak tahu kalau perpustakaan itu ada. Nah karena Kazuma udah sering nongkrong di sana, senior komite perpustakaan itu ngasih dia akses dengan gampang. Ya niatnya Kazuma ini sederhana coy, cuma ngabisin waktu sampai jam pelajaran selesai. Dan meskipun dia ini cuma pengen hidup normal, tapi setelah konflik sama Rua, punya teman apalagi pacar udah terasa mustahil. Jadi dia mutusin tuh, setidaknya dia mau nikmatin kesendiriannya gitu. Tapi begitu pintu kebuka, yang nongol justru malah hal yang gak terduga. Ya di dalam sana dia bertemu sama cewek yang lagi ganti baju coy. Nah di sini Kazuma ini belum sadar cuy kalau momen itu bakal jadi awal dari kisahnya. Gimana keinginannya buat hidup biasa justru ditemanin sama cewek-cewek yang nggak biasa dan bakalan bikin hari-harinya jauh dari kata damai. Ya kita pindah ke Rua dulu cuy yang lagi live stream di channelnya yang punya 1,9 juta subscriber. Sumpah kok gue iri anjir. Nah dia ini lagi curhat kalau kemarin pas karaoke ada orang yang bikin dia naik darah dan suasananya hancur gara-gara dia pergi begitu saja. Ya singkatnya si Rua ini lagi nyindir-nyindir si Kazuma coy. Nah sebelum nutup streamingnya nih ya, Rua ini ngasih pengumuman besar kalau minggu depan itu dia bakal collab sama seiyu baru yaitu Minato Amane coy. Seorang cewek yang satu agensi dan satu sekolah dengan si Rua gitu. Dan pastinya dong para pengikut Rua yang fanatik itu auto ngejelekin teman kolab Rua coy. Nah balik ke Kazuma yang lagi minta maaf ke cewek tadi coy. Dan si cewek itu ngenalin diri dah kalau namanya itu adalah Amane Minato dan merupakan seorang seiyu gitu. Ya dia ini adalah seiyu baru yang bakalan kolab sama si Rua nanti coy. Nah setelah si Amane itu selesai ganti baju, dia langsung dah ngobrol sama Kazuma coy. Dan si Kazuma nanyain tuh kenapa dia ganti baju di sini. Terus Amane jelasin kalau dia butuh tempat sepi buat latihan nyanyi dan menari untuk collab bareng Rua nanti. Ya si Kazuma langsung ngerti lah gitu sih kalau si Amane ini juga dari dunia hiburan, sama seperti Rua yang merupakan bagian dari talenta akademi. Tapi si Kazuma heran gitu kenapa dia nggak masuk pelajaran di kelas. Apalagi sekarang ini kan sedang jam mata pelajaran coy. Dan dijawab dah sama Amane kalau sejak pagi meja sama kursinya itu dipindahin ke lorong dan ditempelin kertas bertuliskan nggak ada tempat buat kamu. Ya sontak ini bikin Kazuma auto ngerasa dejavu gitu cuy.
dan paham kenapa tadi Amane ini kelihatan seperti ingin menangis. Nah, nggak lama kemudian Kazuma dapat spam notif dari Rua cuy, yang lagi nanyain posisinya, nyuruh nonton video barunya, bahkan ngancam bakal ngumumin namanya di live streamingnya, dan bakal nyuruh fansnya buat narik dia balik ke kelas untuk sujud dan minta maaf gitu. Tapi ya karena Kazuma udah muak nih ya, dia itu auto ngeblok nomornya si Rua ini cuy. Nah, Kazuma nanyain lagi nih ke Amane, kenapa murid dengan prestasi tinggi seperti dia ini bisa diperlakukan seperti itu? Dan Amane ini cerita kalau walaupun dia ini seorang seiyu, dia ini nggak populer cuy. Wajahnya sama suaranya itu dianggap biasa aja. Tapi semua itu dibantah langsung sama si Kazuma cuy, dan bilang kalau suara Amane itu imut banget. Meski begitu, Amane ini tetap minder dan ngerasa kalah jauh dibandingkan dengan si Rua. Dan parahnya lagi, agensi ini sengaja ngebentuk unit berdua bareng si Rua coy. Dan karena itu para fans Rua dan pengikut Rua ini terus-terusan ngebully Amane. Nah lanjut, si Kazuma ini nanyain lagi coy, kenapa bisa kamu mau berpasangan dengan si Rua babi itu? Ya ini literally Kazuma emang ngomong babi ya cuy. Dan karena Kazuma nyeletuk soal babi, bikin si Amane ini auto kaget gitu cuy, dan buru-buru ngingetin buat jangan ngehina Rua terlalu keras di sekolah. Tapi Kazuma ngomong kalau mereka kan cuma sedang berdua sambil nenangin Amane. Nah, Amane yang udah mulai tenang itu akhirnya ngejelasin lah kalau kolaborasi itu keputusan dari agensi, karena dia dianggap suram dan biasa aja, makanya cocok lah ditempatin sebagai pendukung di balik sorotan Rua gitu. Ya emang kejam sih, tapi begitulah Taikai Musik. Apapun bakal mereka lakukan demi mendorong nama Putri Rua. Tapi Amane tiba-tiba ngomong cuy kalau nggak masalah menjadi pendukung. Ini adalah kesempatan langka, setidaknya dia bakal berusaha buat nggak menghambat si Rua cuy. Ya kata-kata itu bikin Kazuma tersentuh cuy, dan dia spontan bilang pengen nemenin Amane latihan. Walaupun cuma amatir, setidaknya dia bisa lah kasih pendapatnya. Ya dan tentu saja si Amane ini langsung berbinar dan megangin tangan Kazuma sambil ngucapin terima kasih. Dan dari jarak sedekat itu Kazuma ini auto sadar cuy kalau cewek ini jauh lebih imut daripada si babi Rua itu. Ya lanjut ke hari berikutnya, dimana waktu jam istirahat Kazuma ini lagi khawatir sama Amane yang latihan sejak pagi cuy, dan dengan buru-buru mau nganterin air minum gitu. Tapi si Kazuma malah dicegat sama si Rua, dan dengan gaya arogannya seperti biasa Rua terus-terusan ngomelin si Kazuma. Intinya sih dia ini nanya tuh kenapa Kazuma ngeghosting dia gitu cuy. Ya tapi omelannya itu nggak digubris dan dicuekin sama si Kazuma. Dan waktu Kazuma mau pergi nih ya, tiba-tiba pundaknya itu ditahan sama Asano. Nah Asano ini merupakan salah satu anak berprestasi dari tim baseball. Dia negur Kazuma kalau sikapnya itu nggak sopan ke Rua coy. Tapi Kazuma ini cuma atau sinis gitu dan nggak ngomong apa-apa, sambil mikir apa si Asano ini nggak punya kerjaan ya, daripada nempel terus ke Rua kan lebih baik waktu luangnya itu dipakai buat latihan gitu. Nah si Asano yang cuma diliatin Kazuma itu malah jadi emosi cuy dan nyoba mukul si Kazuma. Tapi Kazuma dengan santainya menghindar layaknya mode ultra insting punya Goku cuy, dan tiba-tiba malah berpindah ke belakang Asano gitu, yang bikin si Asano ini auto malu karena gagal tampil keren. Belum nyerah, si Asano ini nyoba mukul lagi cuy, tapi malah dihentikan sama si Rua, dan si Rua negasin cuy kalau jangan ikut campur sama urusannya dengan Kazuma, dan cuma dia yang boleh ngebully Kazuma gitu. Nah di tengah drama itu Kazuma ini akhirnya buka suara gitu cuy, terus negasin ke Rua kalau orang yang boleh ngejahilin dia dan ngebully dirinya itu nggak ada dimanapun, meskipun itu adalah seorang Rua cuy, dan jangan pernah mengganggu dirinya lagi. Ya Rua yang masih tertegun tiba-tiba lututnya lemas dan terjatuh ke lantai cuy. Tapi lucunya nih ya, justru si Rua ini malah makin jatuh cinta gara-gara aura cool si Kazuma. Ya gue curiga kalau si Rua ini selain tsundere dia juga masokis anjir. Nah seminggu kemudian Kazuma masih terus nemenin Amane latihan cuy, dan si Amane yang lagi latihan terpeleset dan terjatuh. Tapi dengan sigap langsung ditangkap sama si Kazuma gitu cuy, yang bikin Amane ini jadi malu-malu. Ya karena buat dia Kazuma ini selalu ada gitu, seakan-akan tahu nih cuy kapan waktunya dia butuh pertolongan. Dan dia ngucapin terima kasih dengan tulus ke Kazuma gitu cuy, yang bikin Kazuma ini terkejut. Karena ini pertama kalinya ada seseorang yang ngucapin terima kasih ke Kazuma selama hidupnya. Nah Kazuma ngasih saran nih cuy, kalau gerakannya diganti aja seperti melompat sekaligus langsung balik ke tengah.
Tapi si Amane bilang kalau itu nggak mungkin cuy, karena jarak lompatan ke tengah panggung itu sekitar 5 meter. Tapi ini ya, tanpa ragu si Kazuma ini langsung nyontohin cuy, dan bikin si Amane auto terkejut gitu. Tapi meski begitu Amane tetap bilang kalau dia nggak bisa gitu cuy, dan bahkan orang normal aja belum tentu bisa. Ya singkatnya si Kazuma ini paham cuy. Selain itu menurut Kazuma postur tubuh Amane ini juga nggak mendukung cuy, karena rada-rada bungkuk kan ya. Jadi dia nyaranin buat coba ganti gaya pose imut dengan punggung bungkuk ala kucing gitu cuy. Dan pas Amane nyoba dance dengan style itu, hasilnya benar-benar kawaii cuy. Ya Kazuma aja sampai mikir seperti itu. Bahkan ya saking semangatnya si Kazuma sampai ngusulin buat beli aksesoris telinga kucing cuy. Tapi Amane tersadar kalau ini nggak bakalan selaras sama Rua, apalagi kan itu karakter pendukung cuy. Jelas dong dia tentunya nggak boleh lebih bersinari Rua Hime. Nah Kazuma yang dengar itu dengan ekspresi kecewa nanya nih cuy, apa nggak masalah Amane ini cuma dijadikan sebagai karakter pendukung gitu? Dan Amane jawab kalau itu nggak apa-apa karena profesinya dia itu adalah seiyu dan bukan penyanyi. Dan dari awal dia ini cuma pengen ngeliat aktingnya sendiri cuy, sebagai latihan buat berperan sebagai karakter anime gitu. Ya itu bikin Kazuma sedikit iri cuy, karena dia nggak punya impian. Terus Amane nanya apa ada sesuatu yang Kazuma pengenin, dan Kazuma jawab kalau dia pengen jadi orang biasa yang bisa dengan bangga berkata inilah diriku. Ya singkatnya setelah itu Amane ngehibur si Kazuma cuy, dan tiba-tiba bilang kalau dia pengen ngomong sesuatu. Ya gue nyium aroma romansa nih. Si Amane ini nanya ke Kazuma tentang hubungannya sama si Rua, dan apa Rua ini nggak marah kalau Kazuma dekat sama dia gitu. Tapi Kazuma ngomong kalau sekarang Kazuma ini bukan teman masa kecilnya Rua lagi, dan nggak peduli lagi dengan Rua coy. Nah dan disinilah momen yang kita tunggu. Si Amane dengan malu-malu ngomong ke Kazuma coy, kalau Kazuma nggak keberatan maukah dia menjadi. Tapi belum selesai ngomong tiba-tiba pintu ruangan didobrak. Memang anjing lah anjir. Ya dari belakang muncul Rua dengan aura iblisnya coy, sambil nanya apa yang Amane dan Kazuma lakukan di tempat sepi seperti ini. Ya di sini Rua ini sudah mulai ngomel panjang lebar. Dia terus menjelek-jelekan Amane seolah-olah cewek itu sama sekali tidak pantas berada di tempat yang sama dengan mereka. Amane yang mendengar semua itu jelas terlihat gugup coy. Baunya sedikit gemetar dan dia hanya bisa menunduk menghadapi amarah Rua secara langsung. Tapi tiba-tiba Rua yang tadi marah besar sekarang tiba-tiba menangis keras gitu cuy. Rua lalu ngomong kenapa Kazuma tidak berada di sampingnya dan malah berdiri di samping cewek rendahan seperti Amane. Ya ucapan itu jelas membuat Amane merasa bersalah gitu cuy. Dengan suara pelan Amane langsung meminta maaf seolah-olah dia yang menjadi penyebab semua masalah ini. Namun tanpa sadar Amane menyebut Kazuma dengan sebutan Kazuma-kun. Dan ya hal kecil itu ternyata langsung memicu kemarahan baru dari si Rua. Dengan emosi Rua terus menghina Amane, bahkan sampai mengatakan kalau wajah di balik poni Amane itu pastilah sangatlah jelek gitu. Namun ketika Rua akhirnya mengangkat poni Amane, dia justru terdiam coy, karena ternyata wajah Amane sama sekali tidaklah jelek. Malah sebaliknya cewek itu terlihat sangat imut. Rua langsung kaget gitu cuy dan nanya, wajah di balik ponimu itu tentunya belum kau tunjukkan ke Kazu kan? Ya Amane tentu saja bingung mendengar pertanyaan aneh seperti itu dan hanya mengiyakan saja. Dan ya lucunya setelah mendengar itu Rua langsung ingin melakban rambut Amane supaya tertutup rapat gitu cuy. Ya tapi sebelum situasi semakin buruk Kazuma akhirnya ikut campur. Rua langsung berkata kalau Amane itu cuma karakter pendukung dalam grup mereka. Dan kenapa Kazuma ini malah membela Amane dan bukan dirinya yang literally teman masa kecil Kazuma. Namun Kazuma justru membalas dengan tenang. Dia mengatakan kalau dirinya hanya berpihak ke orang yang mau berusaha. Dan juga seperti yang dia katakan kemarin, dia dan Rua ini sudah bukan teman masa kecil lagi. Ya Rua yang terkejut ini pun nyoba ngebujuk gitu cuy, dan bilang kalau kejadian kemarin hanyalah lelucon biasa. Namun hal itu justru membuat Kazuma ini semakin kesal. Kazuma bertanya dengan serius, sudah berapa banyak orang yang kamu sakiti dengan leluconmu itu? Dia juga menegur Rua karena mereka sekarang sudah SMA, jadi seharusnya Rua sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kazuma bahkan mengatakan kalau Rua lah yang seharusnya sadar diri di sini. Ya tentunya setelah mendengar semua itu Rua akhirnya cuma bisa terdiam cuy. Setelah itu Kazuma langsung mengajak Amane pergi dari sana. Namun saat mereka berjalan menjauh, Rua masih sempat berteriak. Dia bersikeras kalau dirinya jauh lebih imut dari Amane gitu cuy.
dan tidak mungkin dia kalah dari sampah seperti Amane. Nah, setelah keluar dari sekolah, Amane langsung meminta maaf ke Kazuma. Dia merasa kalau semua ini terjadi karena dirinya gitu. Namun Kazuma justru berkata tidak perlu khawatir. Malah dari situasi tadi, Kazuma justru mendapatkan sebuah ide. Menurutnya, kalau mereka memanfaatkan kelucuan alami Amane, mereka bisa memancing Rua keluar dari permainannya sendiri. Ya, lanjut kemudian mereka pergi ke sebuah restoran. Di sana, Kazuma memberikan Amane sebuah aksesoris telinga kucing gitu cuy. Kazuma lalu menjelaskan rencananya. Karena Amane punya akun YouTube, Kazuma menyuruhnya memakai telinga kucing itu lalu merekam video dirinya sedang menari. Menurut Kazuma, hal seperti itu bisa menarik perhatian banyak orang. Namun Amane langsung terlihat ragu gitu cuy. Dia berkata kalau channelnya bahkan hampir tidak punya subscriber. Jadi kemungkinan besar tidak akan ada yang menonton dirinya gitu. Tapi di sini Kazuma dengan serius berkata, serahkan saja soal itu kepadaku. Yang perlu Amane lakukan hanyalah percaya kepada dirinya. Dan akhirnya Amane setuju juga gitu cuy. Namun sebelum mulai merekam, Kazuma memberi satu saran lagi. Dia meminta Amane untuk mengangkat poninya. Ya, menurut Kazuma sayang sekali rasanya kalau wajah Amane terus disembunyikan di balik poni. Mendengar itu, Amane langsung memerah karena malu cuy. Tapi di sini Amane menolak dan dia mengaku kalau poni itu selama ini seperti pelindung baginya. Dia sebenarnya takut kalau dilihat orang lain gitu. Mendengar itu, Kazuma cuma bisa pasrah. Lanjut, mereka kemudian kembali membicarakan situasi grup idol mereka. Amane menjelaskan kalau setelah satu CD dirilis, grup mereka kemungkinan akan dibubarkan. Ya, Kazuma tentunya merasa itu tidak adil gitu cuy. Namun Amane menjelaskan kalau agensi itu milik keluarga Rua. Jadi sangat sulit untuk melawan keputusan mereka, apalagi mereka sudah menjadikan Rua ini sebagai musuh. Nah, saat itulah Kazuma mulai menyadari sesuatu cuy. Rasa tidak percaya diri Amane sebenarnya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari lingkungan di sekitarnya gitu cuy. Ya, di dunia ini banyak orang yang takut posisinya terancam dan akhirnya menindas orang yang menonjol sedikit saja. Nah, lanjut di sini kemudian Amane bertanya lagi, bukankah Rua adalah teman masa kecil Kazuma? Menurut Amane, Rua yang dekat dengan Kazuma itu saja sudah terlihat luar biasa. Namun Kazuma hanya menjawab santai dan bilang sebaliknya justru itu malah merepotkan bagi dirinya cuy. Selain itu, dia juga meminta Amane untuk memanggilnya Kazuma saja tanpa tambahan apapun gitu. Amane jelas sangat senang dong mendengar itu. Sebagai balasan, Amane juga meminta Kazuma memanggilnya hanya dengan sebutan Amane. Dan dia juga berjanji kalau dia akan berusaha sebaik mungkin. Nah, beberapa hari kemudian Amane akhirnya mulai membuat video yang direncanakan tadi. Dengan telinga kucing di kepalanya, Amane menari dengan gerakan yang imut. Dan ya, jujur saja videonya memang benar-benar kawaii cuy. Bahkan Kazuma sendiri dibuat terpukau gitu cuy. Tapi meski begitu, tetap saja ada beberapa komentar negatif dari orang-orang yang iri. Sementara itu, Kazuma juga memantau aktivitas Rua untuk mengumpulkan informasi. Nah, di sini Rua juga mengunggah video dirinya sendiri. Dalam video itu terlihat dia sedang marah-marah sambil menyebut berbagai variasi nama Kazuma. Tapi kadang-kadang dia juga kembali bersikap ceria cuy. Dan jelas terlihat di sini kalau emosinya itu sedang tidak stabil. Ya, tapi meski begitu Kazuma tetap siap menghadapi Rua kapan saja dan siap menghancurkan Rua tanpa ragu. Nah, awalnya video Rua memang mendapatkan puluhan ribu penonton, sedangkan video Amane hanya mendapatkan sekitar 50 view. Ya, perbedaannya terlihat benar-benar jauh. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan sedikit bantuan dari Kazuma, video Amane tiba-tiba melonjak drastis. Jumlah penontonnya tembus 500.000 view. Amane sampai tidak percaya gitu cuy melihat angka-angka itu. Dia bertanya bagaimana Kazuma bisa melakukan hal seperti itu. Namun Kazuma hanya berkata kalau dia hanya membantu sedikit. Menurutnya semua ini terjadi karena bakat Amane sendiri cuy. Sekarang yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dan bersabar saja. Dan benar saja, umpan yang mereka pasang akhirnya dimakan. Ya, Rua langsung terpancing. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau dirinya kalah dari Amane yang masih pemula. Kazuma bahkan merasa membaca pikiran Rua itu sangatlah mudah. Persiapannya sudah lengkap, dan dengan ini awal pertarungan Kazuma dan Amane melawan idol populer Rua pun dimulai cuy. Nah, lanjut di hari pertunjukan. Di belakang panggung Amane sedang bersiap-siap. Namun karena Rua tidak mau berada di ruangan yang sama dengannya, Amane diberikan ruang ganti terpisah.
Ya, Kazuma sebenarnya kesal dengan perlakuan itu cuy, tapi di sisi lain itu justru membuat Amane lebih aman dari gangguan Ruwa. Di sini Kazuma mencoba menyemangati Amane agar lebih percaya diri gitu. Dan ya di sini Amane lalu bertanya sesuatu yang selama ini dia pikirkan. Kenapa kau membantuku sampai sejauh ini? Kazuma lalu menjawabnya dengan singkat gitu cuy. Dia ingin menunjukkan kalau ada celah besar dalam sistem akademi ini dan Amane bisa menjadi kunci untuk membongkarnya. Nah, sebelum Amane naik ke panggung, Kazuma juga memberikan telinga kucing yang telah dia buat sendiri. Ya, itu membuat Amane terlihat sangat senang gitu. Lanjut kemudian Kazuma merapikan poni Amane sambil berkata kalau wajah seperti itu harusnya tidak disembunyikan. Tentunya Amane kembali memerah dan malu-malu gitu cuy. Namun kali ini dia terlihat jauh lebih percaya diri. Kazuma bahkan menyuruh Amane untuk mencuri semua perhatian para fans dari si babi Ruwa itu cuy. Dan sambil tersenyum ceria, Amane pun berangkat menuju panggung. Nah, lanjut di atas panggung. Di sini Ruwa muncul lebih dulu cuy. Dia juga memakai telinga kucing dan menyapa para penonton dengan ceria. Ya, tentunya para fans langsung bersorak melihat penampilannya. Sambil bersikap manis, Ruwa memperkenalkan grup baru mereka. Dan dengan akting ceria, dia memperkenalkan anggota baru yaitu Amane Minato. Ya, Amane kemudian memperkenalkan dirinya dengan sopan gitu cuy. Tapi reaksi penonton terlihat mulai berubah. Semakin lama mereka justru lebih tertarik kepada Amane. Dan hal itu membuat Ruwa semakin kesal. Apalagi ketika dia melihat Amane menyanyi dan menari dengan sangat baik. Bahkan beberapa penonton mulai berbisik kalau Amane terlihat sangat imut. Ya, suara nyanyiannya juga dianggap lebih bagus gitu. Dan tentunya Ruwa ini mulai panik. Nah, Kazuma yang melihat dari jauh pun langsung sadar gitu cuy kalau pertandingan ini sebenarnya sudah selesai. Selama ini Ruwa selalu merasa dirinya paling unggul, tapi saat Ruwa sibuk bersenang-senang, Amane diam-diam terus berlatih tanpa henti. Dan sekarang hasilnya benar-benar terlihat. Pesona Amane akhirnya bersinar dengan luar biasa. Namun ya, di tengah keramaian itu Kazuma tiba-tiba melihat seseorang yang mencurigakan coy. Beberapa pria dengan intercom terlihat bergerak menuju belakang panggung. Nah, tentunya dong Kazuma langsung menyusul mereka secara diam-diam coy. Nah, di sisi lain salah satu pria sedang kesal karena tak bisa menghubungi rekannya. Dia bahkan berkata kalau dia akan menyeret Amane turun dari panggung. Namun saat masuk ruangan, dia justru melihat semua rekannya sudah tergeletak pingsan gitu cuy. Di depan mereka berdiri Kazuma. Ya, sontak pria itu dibuat kaget dan bertanya siapa sebenarnya Kazuma ini. Tapi Kazuma tak menjawab. Dia dengan santai menebak identitas pria itu. Dia bahkan mengatakan kalau pria itu pasti pelayan keluarga Takayashiki. Dan mereka mendapat perintah untuk mengacaukan acara jika Amane tidak mau tetap menjadi karakter pendukung gitu. Ya, sontak pria itu dibuat terkejut karena tebakan Kazuma benar-benar tepat gitu cuy. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Kazuma sudah lebih dulu menjatuhkannya. Kazuma bahkan menghina mereka karena terlalu mudah membocorkan rencananya. Setelah itu Kazuma kembali dan memperhatikan panggung cuy. Dia bersyukur pertunjukannya masih berjalan lancar. Apalagi karena momen ini adalah momen besar bagi Amane gitu. Dan kini tidak ada siapapun yang bisa merusaknya. Kazuma bahkan ikut berteriak cuy buat mendukung si Amane. Dan ya, Ruwa yang mendengar itu malah kehilangan fokusnya. Tanpa sadar kakinya terpeleset dan dia jatuh di atas panggung gitu cuy. Ya, malu banget sih ini pasti. Apalagi ya, cara jatuhnya ini kocak banget anjir. Lalu singkatnya, meskipun ada sedikit insiden itu, acara tetap berakhir dengan sukses besar cuy. Nah, keesokan harinya, Kazuma melihat kalau semua situs berita hanya membahas Ruwa dan memuji penampilannya gitu. Seolah-olah kejadian jatuh di panggung maupun keberhasilan Amane tidak pernah terjadi. Dan kemungkinan besar Kazuma berpikir kalau ini adalah ulah agensi yang ingin menutupi semuanya. Tapi ya meski begitu, satu hal yang tidak bisa disembunyikan yaitu pesona Amane ini sudah dilihat oleh banyak orang cuy. Di sekolah, Amane sekarang dikelilingi oleh banyak murid yang mengagumi dirinya. Tentunya Kazuma merasa lega melihat perubahan itu, karena dengan begini sekarang Ruwa akan jauh lebih sulit buat mengganggu Amane. Sementara itu Ruwa sendiri terlihat sangat kesal dan malu gitu cuy. Dia bahkan mulai menghindari Amane. Ya, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa mengabaikan Amane ini. Namun di sini Kazuma juga sadar satu hal gitu cuy. Kalau selama dia memusuhi Ruwa, keberadaannya bisa menjadi masalah bagi Amane di masa depan. Karena itu Kazuma berencana perlahan menjauh dan hanya melihat kesuksesan Amane dari jauh gitu. Namun sebelum dia benar-benar pergi, Amane tiba-tiba memanggilnya. Amane langsung menghampiri Kazuma dan mengajaknya latihan lagi. Amane ngomong kalau dia baru saja mendapatkan tawaran audisi untuk anime baru gitu cuy.
dan yang menghubunginya itu bahkan dari agensi lain. Ya, Amane berencana pindah agensi dan mencoba menjadi seiyu. Karena itu dia ingin berlatih akting bersama Kazuma lagi gitu cuy. Ya, di sini Kazuma hampir menolak sambil menyebut nama Amane dengan nama Amane-chan. Namun Amane langsung menutup mulutnya. Bahkan dia meminta Kazuma untuk memanggilnya dengan sebutan Amanyan. Dan hanya Kazuma yang boleh memanggilnya seperti itu. Ya, Rua yang melihat itu tentunya dibuat makin emosi gitu cuy. Sementara Kazuma cuma bisa mengikuti permintaan Amane dengan malu-malu. Dia lalu berkata, apakah dengan merubah ponimu membuat kepribadianmu juga ikut berubah? Lalu Amane menjawab, kalau itu semua mungkin saja. Dan sambil memeluk Kazuma di depan banyak orang, Amane ngomong kalau Kazuma harus bertanggung jawab. Ya, sifat Amane yang pemalu itu beneran berubah jadi agresif sih ini. Nah, sementara itu Rua yang melihat itu langsung dibuat shock parah gitu cuy. Sampai akhirnya dia pingsan di tempat. Nah, lanjut singkat waktu setelah event Amane-chan berakhir, kita masuk ke bulan Juni. Yang dimana sejak saat itu popularitas Amane ini meroket tajam cuy. Dia kini benar-benar menjadi bintang yang dikenal luas. Walaupun ya kejadian waktu Amane meluk Kazuma itu sempat jadi bahan gosip. Dan buat si Kazuma ini sekarang dikenal sebagai si penyendiri misterius yang entah kenapa selalu dikelilingi oleh Ruahime dan Amane. Nah, di tengah lamunannya itu dia nggak sengaja mendengar percakapan teman sekelasnya yang nembak Ayacha. Cowok itu ngomong dia akan rela mati jika bisa berkencan dengan Ayacha. Dan ya orang itu ternyata si Asano cuy. Sambil ngejek Ayacha ini ngomong, paling juga kamu bilang begitu karena ditolak terus-terusan oleh Ruahime. Dan bukannya sebelumnya kamu bilang cinta banget sama Amane-chan. Ya intinya di sini Asano ini cuma ngebet punya pacar gitu cuy. Tapi nggak mau menyerah, si Asano ini pun mulai berusaha buat uji si Ayacha. Mulai dari kecantikannya, selera modelnya yang luar biasa, dan kemampuannya sebagai siswa unggulan di klub dansa yang jadi kebanggaan sekolah. Tapi belum sempat nyelesain semua pujiannya, Ayacha langsung motong gitu cuy. Ayacha bilang kalau itu jelas cuma gombalan doang, dan lagian si Ayacha ini udah punya pacar. Sontak Asano atau kaget gitu cuy. Dan temennya Ayacha ngejelasin kalau pacarnya Ayacha itu seorang mahasiswa dan menyarankan Asano untuk menyerah saja. Ayacha juga ngejelasin kalau dia nggak tertarik sama orang yang nggak punya duit gitu. Tapi ya di sini Asano balas kalau duit sih dia masih punya, bahkan nawarin buat mentraktir Ayacha secangkir teh. Nah, setelah mendengar itu Ayacha mulai pamer tas baru yang dibeliin pacarnya dan pastinya harganya itu selangit cuy. Ya intinya di sini dia ngerendahin banget konsep kencan murah kayak cuma minum teh doang gitu. Dan ya setelah mendengar semua itu mau nggak mau si Asano ini menyerah. Sementara Kazuma yang ngelihat dari jauh cuma bisa diam sambil ngelihat tingkah laku mereka. Nah singkatnya di sini Kazuma ini sadar gitu cuy kalau ada cewek kutu buku pemilik bangku yang lagi didudukin sama si Ayacha ini. Selain itu di tangan cewek itu ada sebuah buku karya tersembunyi yang pernah Kazuma bawa dari gudang perpustakaan. Dan karena Kazuma tahu cewek itu pasti mau cepet-cepet baca bukunya, dia akhirnya berdiri dan nyamperin si Ayacha cuy. Intinya di sini Kazuma ini nyuruh Ayacha buat minggir dari meja itu, dan Ayacha yang ngerasa harga dirinya diinjak-injak langsung ngegas balik cuy. Dia manggil Kazuma cupu dan nyuruh dia jangan so akrab. Dia ngerasa Kazuma nggak level buat ngatur-ngatur dia gitu. Tapi ya Kazuma dengan tenang ngomong kalau dia cuma ngingetin kalau bel masuk bentar lagi berbunyi dan Ayacha harus balik ke bangkunya sendiri. Tapi ya di sini intinya si Ayacha ini nggak mau kalah gitu cuy. Dan Kazuma ini mikir kalau Ayacha marah sama dirinya gara-gara kejadian di karaoke waktu itu. Dan karena Ayacha keras kepala nih ya, Kazuma auto ngelakuin gerakan yang nggak disangka-sangka sama siapapun gitu cuy. Dia langsung ngangkat badan Ayacha pakai gendongan ala putri. Dan ya jelas dong, Ayacha auto dibikin kaget setengah mati cuy. Wajahnya langsung merah padam kayak kepiting rebus gitu. Sementara Kazuma dengan muka datarnya nyuruh cewek kutu buku tadi buat segera duduk. Setelah diturunin, Ayacha ini benar-benar emosi dan teriak nanya apa maksud Kazuma ngelakuin hal memalukan kayak gitu. Ayacha bahkan menghina si Kazuma yang katanya adalah budak dari Rua dan gak bakalan biarin dia lolos gitu aja coy. Tapi ya di sini pas lagi ribut-ributnya tiba-tiba Ruahime masuk ke kelas dengan gaya cerianya kayak biasanya. Nah begitu lihat situasinya lagi panas, Rua auto nanyain apa yang terjadi gitu. Lalu sambil mendekati Ayacha, Rua nanyain apakah Maikazu melakukan sesuatu. Hal itu bikin Ayacha ini auto kicap coy. Tapi di sini Kazuma dengan dingin auto ngebantah. Berapa kali harus ku bilang agar kau paham, aku bukanlah milikmu dan kita sekarang cuma sekedar orang asing. Ya kalau kata gua sih auranya ini beneran anjay sih ya.
Bayangin aja ya, ibaratnya ada cewek yang nyelamatin lu dari masalah, lu nya malah cari masalah sama si cewek itu. Ya, ya lanjut di sini. Rua yang dengar itu pun langsung diam 1000 bahasa cuy. Mukanya kelihatan campur aduk gitu antara marah dan pengen nangis juga. Dia nggak nyangka si Kazuma bakal benar-benar mutusin hubungan mereka sekejam itu. Bahkan dia sampai nangis sesenggukan gitu cuy. Dia bilang kalau selama ini dia selalu mikirin Kazuma, tapi kenapa Kazuma malah selalu jahat sama dia. Dan si Kazuma yang udah nggak peduli ini cuma balas kalau dia hanya lebih berpihak pada orang yang berusaha keras, dan bukan sekedar orang yang cuma bisa angkuh dan malas kayak Rua dan circle-nya itu cuy. Ya intinya sih si Kazuma ini bener-bener pengen bebas dari drama cewek-cewek dan pengen jadi siswa SMA biasa aja gitu cuy. Dia pengen ngerasain gimana rasanya dapat duit dari hasil keringat sendiri tanpa campur tangan orang lain. Dan sambil nyari 19 juta lowongan pekerjaan, Kazuma ini juga keinget kalau waktu SMP dulu dia pernah dipaksa tinggal di rumah keluarga Takayashiki dan belajar segala hal tentang pelayan atau pelayanan. Kazuma ini mikir kalau mungkin pengalamannya itu bisa dipakai di sini. Dia pun memilih sebuah kafe yang tempatnya jauh dari kediaman Rua supaya pengalamannya itu bisa digunain gitu coy. Dan ya singkat waktu kita masuk ke momen interview Kazuma ini cuy, yang dimana ibu-ibu pemilik kafe ini ngomong kalau Kazuma diterima dan udah boleh kerja minggu depan. Ya ibu itu bilang kalau begitu lihat tata krama Kazuma yang sopan dan gerak-geriknya yang teratur, dia pun langsung suka. Ibu itu juga bilang kalau Kazuma nggak usah khawatir karena nanti ada senior yang sangat bisa diandalkan dan orang yang baik. Jadi ya Kazuma nantinya bisa tinggal tanya-tanya ke dirinya gitu. Nah lanjut pas momen hari pertama kerja, Kazuma masuk ke dalam kafe sambil memperkenalkan diri dengan sopan cuy. Tapi ya namanya juga takdir mangga nih ya, tentunya nggak mungkin semuanya lancar aja gitu cuy. Tiba-tiba dia ngelihat sosok senior yang dimaksud si ibu kemarin yang juga ikut terkejut. Ya ternyata seniornya itu adalah Hiragi Ayacha. Ayacha ini langsung melongo nggak percaya gitu kalau rekan kerja barunya adalah cowok yang paling dia benci di sekolah. Ya takdir emang lagi bercanda banget sih ini. Sementara itu di tempat lain Ruahime ternyata belum menyerah cuy. Dia yang tadinya nangis bombay sekarang malah dapat motivasi baru gara-gara omongan Kazuma tentang orang yang berusaha keras. Rua ini malah salah paham dan ngerasa kalau Kazuma itu sebenarnya lagi menguji cintanya gitu cuy. Dan ya dengan muka yang kelihatan seperti yandere lagi jatuh cinta, dia pun ngomong kalau demi Kazu dia bakal berusaha keras mulai sekarang. Ya gila sih, ini urusan makin panjang dan makin ribet aja sih kayaknya. So kira-kira gimana nih nasib Kazuma yang harus kerja bareng Ayacha di kafe? Apakah mereka akan berantem lagi atau malah jatuh cinta? So pastiin pantengin terus buat lihat gimana kelanjutannya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan kasih hype-nya supaya cerita manga ini bisa kesebar cuy. Dan kalau rame gue bakalan buat lanjutan ceritanya. Gue Aniki, mite kurete arigato, soste sugino dogade, mata aimashou.